kegiatan supervisi akademik yang nanti bisa bersama-sama nggih Bu nggih. Nanti saya sebagai supervisornya, Bu Erlina nanti yang melaksanakan pembelajarannya. Ya, baik Bu. Oke, dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal Bu Erlina yang akan saya tanyakan kepada Bu Erlina nggih. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran dari pembelajarannya Bu Erlina. Kira-kira apa saja tujuan pembelajarannya Bu Erlina? Tujuan pembelajaran dari materi saya nanti adalah, itu ada 3 Ibu. Yang pertama ada menentukan banyaknya cara dari peristiwa dengan menggunakan kombinasi yang tepat. Yang kedua, menganalisis kaidah pencacahan berupa kombinasi melalui masalah kontekstual yang tepat. Sedangkan yang ketiga adalah menyampaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu kombinasi dengan benar dan aktif, jujur, percaya diri selama proses pembelajaran, serta mampu bekerja sama dengan baik. Oh iya, baik Bu Rina, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti nggih Bu. Iya. Kemudian yang kedua Bu Rina, untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Rina, kira-kira apa saja Bu Rina? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah meliputi pengetahuan serta keterampilan, di mana kalau pengetahuan itu siswa dapat mengembangkan hasil kombinasi untuk soal yang lainnya. Sedangkan kalau keterampilan, siswa dapat menyelesaikan beberapa soal kombinasi dan dapat menyimpulkan dari materi yang telah dipelajari di kelas. Oh begitu, berarti area pengembangannya ada pengetahuan dan keterampilan begitu nggih Bu Rina nggih? Iya betul Ibu. Nggih Bu Rina, untuk yang ketiga berkaitan dengan rancangan pembelajarannya Bu Rina, mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model dan metode pembelajarannya seperti apa Bu Rina? Kalau strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian yang diintegrasikan dengan berdasarkan pembelajaran sosial dan emosional. Sedangkan pembelajarannya berupa pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan sama pengetahuannya. Sedangkan yang ketiga, model penggunaannya adalah basis masalah Ibu. Oh begitu, berarti nanti anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi betul. Oke. Dan nanti berarti pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional begitu ya Bu? Iya betul Ibu. Oke, bagus sekali Bu Rina. Kemudian untuk yang keempat Bu Rina, berkaitan dengan media pembelajaran. Nanti kira-kira yang akan digunakan media pembelajarannya apa Bu Rina? Jika media pembelajarannya nanti saya ingin melaksanakan mungkin penjelasan dulu berupa ceramah dulu, kemudian nanti ditindaklanjuti dengan permasalahan, baru yang ketiga melaksanakan diskusi. Adapun media pembelajaran yang lain itu yang saya gunakan mungkin hanya spidol, kemudian alat bantu yang menarik anak dalam pembelajaran saya. Oh begitu, oke. Kemudian Bu Rina, kira-kira kapan akan melakukan pembelajarannya nanti Bu Rina, sehingga nanti saya bisa masuk ke kelasnya Bu Rina untuk melakukan supervisi akademik Bu Rina? Kebetulan pelajaran matematika di 12 RPL itu harinya hari Kamis Ibu, nanti bisa jam 9 ya Bu. Oh gitu, berarti minggu depan ya Bu ya, kita ketemu lagi di kelasnya Bu Rina di kegiatan supervisi akademik ngaten nggih Bu Rina. Laras Ibu. Semoga nanti kegiatan supervisi akademiknya, observasinya itu dapat berjalan dengan lancar nggih Bu nggih. Jadi nanti mungkin Bu Rina bisa mempersiapkan terlebih dahulu agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Siap. Kemudian Bu Rina, untuk setelah nanti kita melakukan observasi di dalam kelas atau supervisi akademik itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu. Jadi nanti ketika kegiatan PI 5 atau Ibu Wahyu Hidayah PP saya Bu nanti pas rawuh ke sini kita melakukan pasca observasi dengan Bu Wahyu Hidayah
pengajar praktek saya. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih, Bu. Kira-kira ada lagi yang perlu ditanyakan Bu Erna berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik kita nanti? Tidak, Bu, itu sudah cukup bagi saya. Nggih, sudah cukup. Nanti kita ngisi lembar selatan ini nggih Bu nggih. Nggih. Sebagai lembar catatan percakapan pra observasi nanti kita isi bersama nggih Bu nggih. Nggih. Kiranya cukup sampai di sini dulu kegiatan pra observasi kita, sampai bertemu minggu depan di kelas 12 RPL nggih Bu Rina nggih. Nggih, Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Masih sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita bisa berdoa dulu bersama-sama supaya nanti apa yang mau kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat. Oke, silakan ketua kelasnya bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Chandra sudah memimpin berdoa untuk teman-temannya. Yang berikutnya saya akan absen dulu ya kehadirannya. Agustina, ada. Fajar, Andrian, tidak berangkat ya? Siapa yang rumahnya dekat dengan Andrian? Apri. Kenapa Apri? Andrian tidak berangkat? Tidak tahu ya. Oke, coba nanti Apri minta tolong kalau pulang sekolah bisa datang ke rumahnya. Tolong tanyakan kenapa hari ini dia tidak berangkat. Dan tolong teman-temannya yang dekat dengan Andrian bisa memotivasi Andrian supaya nanti di kemudian hari bisa lebih aktif dalam kehadirannya. Itu ya Apri ya. Oke. Kemudian Umi. Ada. Oke. Maulinda. Ada. Elsa. Ada. Ternyata hari ini yang tidak berangkat hanya Andrian saja ya. Oke. Nah, kemudian untuk lain kali apabila kalian memang tidak sakit ataupun tidak ada kepentingan, saya harap kalian bisa hadir di dalam kelas ya, biar tidak ketinggalan pelajaran. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya biar lebih semangat, coba kita laksanakan dulu ice breakingnya ya, biar lebih semangat lagi. Mungkin Sarif tasnya bisa diletakkan dulu, jangan didekep terus. Nah, biar kelihatan semangat. Ya, coba ikuti arahan saya. Kita akan bersama-sama melakukan tepuk semangat, yaitu saya kasih contoh dulu ya, yaitu tepuk semangat, 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 semangat. Jelas? Oke, yuk coba kita lakukan bersama-sama. Yuk, tepuk semangat, semangat, semangat. Ulangi lagi sekali lagi yang lebih semangat. Oke? Yuk. Tepuk semangat. Semangat.
walaupun Bu R memimpinnya belum bisa kompak, tapi ternyata kalian lebih kompak daripada saya. Oke, terima kasih semua. Nah, kemudian kira-kira dari minggu kemarin apakah ada materi yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Tidak. Kira-kira minggu lalu kita sudah membahas apa? Oh, sudah sampai kombinasi. Oke. Nah, ternyata dari materi kombinasi itu ada beberapa yang harus kita ulangi lagi karena kemarin baru pengertiannya saja. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang kombinasi, di mana tujuan dari mempelajari kombinasi ini supaya kalian mengetahui beberapa unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, kalau kira-kira ada tidak yang mengetahui tentang apa itu kombinasi? Yang bagaimana itu kombinasi? Ada yang mengetahui apa itu pengertian kombinasi dulu? Oke, terima kasih Elsa. Ternyata kombinasi itu adalah mencari banyaknya unsur yang sama tanpa melihat urutannya. Nah, kira-kira dari kombinasi yang telah disampaikan kemarin itu ada sebuah definisi atau sebuah cara untuk menghitungnya. Coba perhatikan depan dulu semua. Nah, biar kalian nanti mengetahui bagaimana cara mengerjakannya. Pada sebuah kombinasi ternyata ada dua yang harus kita pelajari. Yang pertama ada kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Nah, untuk menghitung unsur ini kita harus mengetahui berapa jumlah anggotanya. Sedangkan kasus yang kedua adalah dari anggota yang ada, kita juga harus menentukan berapa yang akan diambil. Contohnya di sini kalau banyaknya anggota misalkan sebagai N, sedangkan benda yang diambil adalah sebagai R. Nah, untuk mencari berapa banyak kombinasinya itu adalah ketika ada banyak anggota yang akan dikombinasikan dengan benda yang akan diambil, maka rumusnya apa? Siapa yang tahu? Tunjuk jari dulu. Oke, Elsa lagi. Bagaimana Elsa? N faktorial. N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Coba bisakah tuliskan di depan bagaimana caranya? Ya. Nah, oke, terima kasih Elsa. Nah, ternyata Elsa sudah mengetahui bagaimana cara mencari kombinasi, yaitu dengan cara N yang difaktorialkan dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, pada pengertian kombinasi tadi ternyata unsurnya itu apa? Tanpa syarat, gitu kan? Artinya bendanya boleh berbeda. Pada saat pengambilan harus ditentukan dulu tidak siapa yang harus diambil? Tidak. Berarti bendanya contohnya apa saja? Nah, contoh dari soal ini atau mungkin materi ini, karena bendanya ternyata tadi tidak harus ditentukan apa dulu yang harus diambil, tidak harus melihat
urutannya. Nah, kira-kira dari kelompok kalian punya ide apa benda yang di sekeliling kalian yang bisa kita jadikan sebuah contoh? Coba bendanya silahkan ditulis di kertas yang sudah saya sediakan. Kemudian nanti benda itu atau kertasnya yang sudah benda itu yang sudah ditulis di kertas, tempelkan di depan semua. Jelas? Jelas. Oke, coba kelompok yang ini tuliskan benda-bendanya, kemudian tempelkan di papan tulisnya. Nah, dari benda ini nanti kita akan kita jadikan sebuah soal ya yang akan kita bahas dalam materi kombinasi. Nah, benda apa itu yang menurut kalian bisa dijadikan sebagai soal atau mungkin masalah dari materi kombinasi? Sudah? Oke, kalau sudah silahkan ditempel di depan semua hasil diskusi untuk menentukan benda yang akan kita angkat sebagai bahan diskusi. Ya, silahkan tempelkan di sini semua. Ya. Ya. Kebalik. Oke, ditulis lagi di baliknya. Nah, ada yang kebalik. Oke. Ada yang kelereng. Oke, nah ternyata benda-bendanya itu banyak ya. Ternyata dari kelima kelompok ini masing-masing kelompok memiliki benda-benda yang berbeda. Nah, ini ada yang menuliskan contohnya itu baju. Nah, Bu Er belum tahu ini bagaimana nanti soalnya. Yang kedua ada celana, ada meja, ada kelereng, bahkan ada bola. Oke, saya coba akan bertanya kepada kelompok yang menuliskan baju. Nah, kelompok mana yang menuliskan contoh kombinasi salah satunya adalah baju? Siapa yang menuliskan baju? Oke, Umi. Menurut Umi, kenapa baju bisa dijadikan contoh kombinasi? Karena bisa enggak baju itu dipasang-pasangkan atau kita harus enggak memilih baju itu sesuai dengan urutannya? Tidak ya? Oke, berarti baju bisa dijadikan sebagai contoh kombinasi? Bisa. Bagaimana Umi contoh soalnya biar contoh baju itu bisa dijadikan sebagai soal kombinasi? Ya, coba. Iya, dibaca silakan. Bagaimana? Iya. Oke. Oh gitu. Dari soal baju bisa diubah menjadi soal cerita ya. Nah, tentang tadi kamu menulis siapa yang akan sebagai contoh di dalam pemilihan baju tadi?
La Panca. Ternyata La Panca dari soal ceritanya Umi bisa diubah menjadi soal cerita, yaitu di mana La Panca memiliki 10 baju. Dari 10 baju itu akan dipilih 4 untuk dijadikan apa? Akan disumbangkan. Nah, kira-kira dari soalnya Umi tadi, siapa kelompok mana yang bisa menjawab soal kombinasinya Umi? Ada enggak yang bisa menjawab dari soal yang dibuat Umi tadi dengan menggunakan cara kombinasi? Oke, Raffi, ayo pelajaran dulu, jangan tidur di kelas dulu ya. Semangat dulu belajarnya. Kira-kira Raffi bisa menjawab tidak pertanyaan dari si Umi? Insya Allah. Bisa? Bisa, oke. Coba kalau bisa, sekarang tuliskan hasil jawabanmu di depan. Ya, silahkan. Oke, kita lihat bersama-sama apakah nanti Raffi bisa menyelesaikan pertanyaan dari Umi. Nah, nanti kelompok yang lain bisa menanggapi ya, apakah jawabannya Raffi itu sudah sesuai atau belum. Baik. Oke. Oke, ada berapa Mas Raffi kombinasinya? 210 kombinasi. Oke, terima kasih. Yuk, kelompok yang lain kira-kira bagaimana? Apakah sudah benar jawaban dari kelompok yang lain tadi yang maju? Sudah. Nah, ternyata sudah benar ya. Nah, kemudian, sekarang adalah kira-kira apakah ada yang masih ingin ditanyakan dari materi kombinasi ini? Belum ada? Belum. Sementara sudah jelas? Oke, baik. Kalau gitu sekarang sekarang adalah dari masing-masing benda di depan itu akan saya gunakan sebagai bahan kalian untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan atau membuat soalnya dulu, kemudian menyelesaikan permasalahan dari kelompok kalian. Ya, setelah itu nanti ada beberapa anak yang presentasi di depan. Jelas tidak arahan saya? Jelas. Tadi baju miliknya siapa? Oke, karena baju miliknya Umi, maka saya putar untuk kelompok yang lain. Kemudian celana tadi kelompok mana? Yang menuliskan celana tadi kelompoknya Yaktivia, maka saya kasihkan kelompok yang sini.
kemudian yang menulis meja. Oke, berarti saya kasihkan ke Umi, dan yang menulis kelereng. Oke, berarti gantian ya. Nah, ini namanya kolaborasi dari beberapa contoh. Nah, kemudian silahkan kalian menuliskan permasalahan dari tema yang sudah diberikan sama teman-teman kalian di dalam kertas ini. Jadi silakan tuliskan soalnya di dalam kertas yang sudah saya sediakan ya. Silakan mulai berdiskusi. Tentang tema-tema tadi yang sudah ditentukan sama kelompok yang lain. Ya, silahkan mulai membuatkan soalnya, membuat soalnya. Nah. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya siapa saja dan tema bendanya tadi apa yang akan didiskusikan. Nah, ya, silakan mulai berkreativitas untuk membuat soalnya, soal ceritanya. Oke. Ya, silakan buat soalnya sesuai dengan cerita yang kalian inginkan. Nah, kalian juga harus berkreativitas dalam membuat sebuah cerita. Nah, saya kasih waktu 5 menit ya untuk membuat soalnya ya. Ya. Sudah dimulai? Ayo, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya. Sudah berdiskusi?
Sudah belum? Masih menghitung. Oh, masih menghitung. Ada kendala? Tidak. Oke. Ada kendala? Enggak. Sudah bisa ya? Oke ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Jangan lupa selain membuat soalnya, kalian juga berdiskusi untuk mencari penyelesaiannya. Nah, ya, nanti maju semua, ya, biar saling memotivasi. Nah, mungkin nanti ada yang membacakan soalnya, kemudian teman yang lain bisa membantu menjawabnya, ya. Mungkin yang satu lagi bisa menuliskan jawabannya di depan. Jadi semua aktif dalam presentasinya. Nah. Sudah selesai? Sudah. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Kelompok mana yang belum? Oke, ada 2 kelompok yang belum. Yuk segera diselesaikan. Ya, silakan. Langsung soalnya. Ya. Nah. Lagi ya. Nah, nanti biar ada waktu untuk presentasi. Sudah? Belum? Ya, segera selesaikan. Jangan lupa kertas yang tadi kecil itu ditempelkan di jawaban kalian. Nah, sudah ya. Nah, coba siapa dari kelompok kalian yang ingin maju terlebih dahulu? Nah, silakan. Siapa kira-kira yang mau maju terlebih dahulu? Oke, Mbak Yaktivia mau maju? Ya, satu kelompoknya, silakan. Ya. Nah, teman yang lain bisa melihat
dan mungkin memperhatikan kelompok yang mau maju pertama. Nah, mungkin perkenalkan dulu kelompoknya, kemudian temanya apa, ya, dan bagaimana soal dan penyelesaiannya. Yuk, kelompok yang lain mungkin bisa memperhatikan dulu, hadap ke depan. Nah, yuk silahkan. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan soal dengan tema baju. Rizky ingin menyumbangkan beberapa bajunya untuk panti asuhan. Banyak baju ada 8, sedangkan jumlah baju yang ingin disumbangkan ada 5 baju. Berapa kombinasi baju yang dapat dipilih? Baik. Nah, berarti masih tentang baju ya? Ya. Oke. Nah, kira-kira kelompoknya yang ingin menyelesaikan permasalahan tadi siapa? Oh, Vandito. Silakan. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya penyelesaian dari kelompok ini, dan mari nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan ya. Nanti baca suruh nerangkan ya. Oke. Sudah? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan dari jawabannya yang dibuat ini? Oke, silakan. Baik, jadi teman-teman, untuk persoalan baju ini kan baju yang dimiliki sama Rizky 8, sedangkan yang ingin disumbangkan 5. Terus ini kemudian rumusnya N, C, di sini ada R. Untuk rumus aslinya berarti notasi faktorial dibagi notasi faktorial dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Ini langsung ditulis 8, C, dan 5. 8 adalah dari N yang dimiliki, baju yang dimiliki Rizky, sedangkan 5-nya yang ingin disumbangkan oleh Rizky. Kemudian 8 faktorial dibagi 8 dikurang 5, hasilnya difaktorialkan, kemudian dikali oleh 5 faktorial. Dijabarkan, 8 faktorial dijabarkan jadi 8 dikali 7 dikali 6 dan berhenti di 5 faktorial. Kemudian dibagi langsung supaya lebih cepat. Untuk hasil akhirnya adalah 8 dikali 7 sama dengan 56 kombinasi baru, kombinasi baju. Oke. Baik, dari penjelasan kelompok kami, apakah kita pernah ayo, mana yang belum jelas? Ya, silakan. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi dari presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok yang lain?
Yang sudah maju? Sudah? Presentasi kami saya tutup. Kemudian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk presentasi kali ini. Nah, ya, oke. Nah, ternyata kalian bisa mengembangkan kreativitas ya dari tema yang ditunjuk oleh temannya, gitu ya. Jadi yang namanya sebuah materi itu sebetulnya bisa kita mencari contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi yang sudah maju adalah baju, mungkin nanti bisa celana, mungkin bisa meja, kelereng, bahkan ada yang bola. Oke, kemudian kelompok yang lain apakah tidak ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Bisa dipahami untuk materi hari ini? Bisa, oke. Kalau gitu berarti sekarang waktunya kita mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, kesimpulannya kira-kira apa? Tadi sudah membahas tentang anggota, tentang pengambilan, kemudian ada lagi tentang tadi kombinasi itu apa? Banyaknya susunan dari sebuah unsur yang sama tanpa melihat urutannya. Berarti kesimpulannya hari ini yang telah kita pelajari hari ini adalah kombinasi adalah banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari unsur yang sama tanpa melihat urutannya. Contohnya apa saja tadi? Ada baju, kelereng, meja, bola, bahkan bisa celana. Baik, kalau gitu, kira-kira apakah ada yang ingin bertanya dulu sebelum saya akhiri? Tidak ya? Nah, oke. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti pelajaran hari ini, materi hari ini bisa kalian kuasai tanpa halangan suatu apapun, ya. Nah, untuk materi berikutnya kita besok akan mempelajari sebuah peluang, ya. Dimana peluang itu besok materinya sangat mengasihkan. Nah, karena peluang itu yang akan dipelajari kita besok adalah mengenai benda-benda di sekeliling kita. Coba siapa yang punya sebuah dadu? Ada enggak? Tidak ada? Nah, mungkin Sarif nanti punya adiknya, kalau punya ya. Nah, besok dibawa ya, biar kita bisa melakukan percobaan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin kalau nanti masih pakai bajunya 10, mungkin bawa satu-satu ya, kemudian kita jadikan contoh di dalam kelas, itu biar lebih asik lagi pembelajarannya. Oke? Nah, baik, kalau gitu berarti hari ini materinya sudah selesai, kemudian ternyata sudah pada menguasai semua dan alhamdulillah tidak ada yang menjadi kesulitan di dalam pembelajaran hari ini. Nah, semoga hari berikutnya kita bisa belajar lagi lebih aktif. Tapi jangan lupa ya Apri, untuk Andrian diingatkan ya, biar besok bisa berangkat dan berkumpul di sekolahan lagi. Gitu ya. Nah, baik kalau gitu. Sebelum kita akhiri, kita adakan lagi ice breaking biar lebih semangat lagi dengan melakukan tepuk semangat seperti tadi. Ya, biar selesai pelajaran kita tetap semangat. Jelas? Oke, kalau gitu ya. Berarti sudah siap semua? Sudah. Oke, kita mulai tepuk semangat.
Semangat. Oke, kalau gitu. Baik, walaupun hari sudah terlalu siang, materi sudah terlalu banyak, bukan berarti kalian terus lemes ya. Kita harus tetap semangat. Baik, kalau gitu karena waktunya sudah habis, maka pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, ya, silakan kalian bisa bertanya setelah pelajaran selesai, bisa ketemu saya di bawah dan kita bisa berdiskusi tentang permasalahan yang kalian anggap masih susah. Itu ya? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau gitu untuk hari ini, pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Semoga di hari pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke. Kurang lebihnya untuk hari ini saya minta maaf ya. Saya akhiri untuk pelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu berdua, izin saya Wahyu Hidayah, kebetulan PP dari CGP Bu Yana Maridaningsih, boleh membersamai peristiwa atau komen pasca observasi supervisi akademik Ibu-ibu nggih? Iya, Bu. Iya, walaupun ini sekedar tugas tapi mohon dianggap atau ditanamkan mindset bahwa ibu yang berperan sebagai coach nanti bukan bermaksud mengorek kelemahan ibu, nggih? Tapi tujuannya adalah bahwa kita nanti akan mengupload apa yang kita bicarakan nanti untuk menjadi pembelajaran bagi yang melihat, menonton untuk menjadi yang lebih baik, jadi inspirasi. Itu menjadi pahala yang tidak akan putus, namanya amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja, tidak panjang waktu, saya ikut membersamai prosesi pasca observasi supervisi akademik. Silahkan. Terima kasih Bu Wahyu. Izin kita untuk melakukan pasca observasi ya Ibu nggih. Bu Arina, selamat siang Bu Arina. Selamat siang Bu Arina. Terima kasih Bu atas waktunya pada kesempatan siang hari ini. Kita bertemu untuk melakukan pasca observasi nggih. Ini merupakan lanjutan dari kegiatan kita kemarin nggih. Kemarin saya sudah bersama-sama dalam pembelajarannya Bu Arina di kelas nggih. Dalam kegiatan pasca observasi ini kita akan mengevaluasi nggih sejauh mana pembelajaran yang dilakukan Bu Arina kemarin di dalam kelas 12 RPL nggih Bu nggih leres nggih. Iya, betul Bu. Jadi Bu Arina dalam kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan nggih ke Bu Arina berkaitan dengan supervisi kemarin nggih Bu Rina nggih. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu Rina kemarin ketika supervisi akademik kemarin? Awalnya karena itu belum terbiasa nggih. Jadi pada saat awal-awal itu masih ada perasaan tegang ya. Kemudian tapi lama-kelamaan itu sudah bisa mencair suasananya. Akhirnya kegiatan supervisi kemarin juga berjalan dengan lancar. Pembelajaran pun juga berjalan dengan baik. Oh begitu gitu. Kemarin sudah ini guys sudah cukup lancar nggih. Kemudian mungkin bisa disampaikan dulu Bu Rina kemarin area pengembangan yang ingin dicapai Bu Rina dalam pembelajaran kemarin Bu Er? Jadi kemarin area pengembangannya yang ingin saya kembangkan itu kan mengenai ilmu pengetahuan serta keterampilan, di mana untuk pengetahuannya anak itu bisa mengembangkan materi-materi yang saya sampaikan, yaitu kombinasi. Jadi siswa itu bisa membuat materi dengan soal-soal yang lain. Jadi tidak hanya monoton dari soal saya saja, tapi anak juga bisa mengembangkan atau mungkin kreativitas mencari soal dari dirinya sendiri, membuat cerita sendiri. Itu tentang pengetahuan. Kemudian keterampilan, anak-anak tersebut bisa mengerjakan dengan baik
Ya, bisa berkolaborasi, bisa menyampaikan pendapat, itu yang saya ambil dari nilai keterampilan. Sedangkan tahap pertama sebelum melaksanakan pembelajaran, biasanya saya membuat perangkat pembelajarannya terlebih dahulu agar bisa tersusun dengan rapi, atau mungkin pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu Ibu Yana dan Bu Wahyu. Kemudian sejauh mana nggih keberhasilan yang sudah dicapai Bu Erlina nggih di dalam pembelajaran kemarin? Apakah ada istilahnya tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan Bu Erlina di dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Erlina kemarin nggih? Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kemarin itu bisa berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa siswa itu yang kurang fokus ya Bu, kurang fokus mungkin karena kelompoknya yang dibentuk itu terlalu banyak, sehingga ada beberapa anak yang tidak konsentrasi mengandalkan temannya. Akan tetapi dengan itu nanti kita bisa mengubahnya, mungkin aktivitasnya atau mungkin pola mengajarnya, metodenya itu bisa diganti dengan yang lebih benar. Itu langkah-langkah yang akan Bu Erlina lakukan nggih nanti untuk merubah kelompoknya itu gitu. Iya, betul. Selain itu Bu Erlina mungkin ada lagi langkah-langkah yang ditempuh Bu Erlina biar anak-anak itu bisa merasa ini nggih memperhatikan semangat belajar, kemudian bisa antusias dalam menerima pembelajaran gitu. Ada langkah-langkahnya apa lagi Bu Erlina? Ada Bu, mungkin kita kan menyesuaikan dengan kondisi kelasnya. Ada kelas yang kita bisa mengajarnya dengan lebih santai, ada juga yang harus kita perlukan perhatian khusus. Nah, mungkin kalau untuk siswa-siswa yang memerlukan perhatian khusus, saya akan mengubah pembelajarannya lebih mengasihkan, bisa lewat game, bisa melewat visual atau auditory. Seperti itu Untuk menarik anak nggih, apalagi kan pelajaran matematika itu biasanya anak-anak itu sudah takut, takut duluan, bukan takut sama gurunya sebenarnya, cuman takut sama pelajarannya, nggak bisa berhitung, nggak bisa matematika gitu nggih Bu Erlina. Kemudian langkah-langkah yang akan Bu Erlina tadi kira-kira akan dilaksanakan mulai kapan Bu? Setelah melaksanakan pembelajaran, bagi saya untuk langkah-langkah untuk kedepannya itu akan saya laksanakan untuk secepatnya. Perubahan itu akan dilakukan secepatnya Ibu. Jadi semakin cepat kita melakukan perubahan, semakin menarik pula dan untuk pembelajaran bisa semakin lancar. Harapannya seperti itu. Nanti kedepannya akan dilakukan langkah-langkah yang tadi Bu Erlina sampaikan nggih berkaitan dengan minat anak dalam pelajaran matematika nggih Bu nggih. Jadi nanti mungkin kita bisa bertemu lagi nggih Bu nggih, nanti kita akan sharing lagi nggih. Mungkin saya juga bisa menanyakan bagaimana langkah-langkah yang Bu Erlina tempuh itu apakah akan berhasil kepada anak, akan meningkatkan minat anak atau tidak, ngaten nggih Bu Erlina. Mungkin ada lagi Bu Erlina yang ingin disampaikan berkaitan dengan pembelajaran kemarin Bu Er? Sudah cukup Ibu. Sudah cukup nggih. Berarti nanti kedepannya akan dilakukan langkah-langkah tersebut nggih. Mungkin nanti bisa disampaikan ke saya Bu Er pastinya. Boleh mungkin minggu Ibu. depan atau bulan depan gitu secepatnya. Iya, boleh Ibu. Mungkin mulai bisa minggu depan kan lebih baik ya, cepat lebih baik, jadi anak-anak bisa lebih semangat dalam belajar. Iya, betul Ibu. Terima kasih Bu Erlina atas waktunya pada siang hari ini. Kita nanti bertemu kembali 1 atau 2 minggu ke depan nggih. Akan ngobrol lagi berkaitan dengan perkembangan anak di dalam pembelajaran matematika. Ngaten nggih Bu Erlina nggih. Terima kasih Bu Wahyu atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.